Pertama, kita akan melihat bagaimana Sylvester diskak habis oleh Adian Napitupulu. Dari pertanyaan yang membingungkan hingga Sylvester tak bisa berkata apa-apa, yuk ditonton. Kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya pilkada DKI itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung. Nggak, bukan. Waktu itu bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat ya. Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Sylvester? Sampai saat ini belum ya bang ya. Belum. Ini siapa? Betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden, 2 periode. Oke. Adik wakil presiden terpilih, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Ya jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, karena dia tidak korupsi. Ketika dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi? Sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak. Sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Adian bro, jangan ngomong. Kenapa kita pertanyakan ketika sudah asal bunyi, jangan. 20. Undang-undang yang siapapun mana? tahu bahwa sebenarnya Gibran tidak cukup umur, tapi kan tidak mau kembali pada perdebatan itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama itu. Tapi yang pemilu bisa lihat. Tanggal 20 Oktober dia selesai dan PDI Perjuangan tetap ada. PDI Perjuangan tetap ada di parlemen. Sekarang kita punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang pemilu. Sekian banyak. Bro dengar dulu ya. Saya mau lagi. Momen panas Adian berdebat sengit dengan Sylvester yang bicara besar. Saya mau lagi. Itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Siapapun yang tahu bahwa kemudian itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi hakim. Itu lagi tidak. Undang-undang kita mau memperdebatkan itu lagi. Nggak apa-apa. Kalau bro belum selesai dari kekalahan kemarin di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari Gerindra loh. Bang Adian tahu dulu. Bro, kita sedang mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahu dulu. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Oleh saudaranya dia kayak gitu. Kita lupakan mantan. Oke Bang Adian. Kita lupakan mantan. Oke, silakan Bang Adian. Momen Sylvester dirujak habis dengan argumen Adian Napitupulu. Yang menarik pernyataan dia dong tadi bahwa efek Gibran ini berbahaya juga. Kenapa mengadu domba? Banyak kali bahaya. Gitu. Nggak boleh. Bukan. Bro, bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid. Ternyata efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak. Itu kalau kemudian itu terjadi bagaimana? Bro, nggak bisa dipisahkan. Sorry. Begini. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orang. Kita lihat nanti sekarang survei tadi ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Momen memalukan Sylvester kena skakmat oleh Adian Napitupulu.
Ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efeknya? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi, ya. Jadi efek ini, sorry, karena ini Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo. Ya. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, jadi Artinya gini. bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Ya, teman-teman, kita sudah tahu tadi bahwa di sebuah cuplikan video yang dimana perdebatan antara Bang Adian Napitupulu bersama dengan Sylvester. Nah, kita melihat bahwa dari awal kasus Sylvester ini, teman-teman, sulit sekali untuk dieksekusi dan sampai saat ini masih belum ada orang penegak hukum yang bisa melakukan tindakan-tindakan secara hukum terhadap beliau. Nah, apa yang dibicarakan oleh Pak Adian Napitupulu melalui channel dalam video ini, ya teman-teman, kita berharap bahwa bisa memberikan satu keterbukaan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia agar kita mengerti bahwa apa yang terjadi, yang telah dilakukan oleh Pak Sylvester selama ini dan kenapa dia bisa sampai dilaporkan ya dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Bapak Yusuf Kala di tahun yang sudah berlalu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita melihat ya perkembangan berita saat ini yang tersampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui berita dari Metro TV ya. Di sini mengatakan bahwa pengacara sebut bahwa kasus Sylvester ini sebenarnya sudah ya kadaluarsa ya, sudah melewati usia sebenarnya, teman-teman ya, sudah kehabisan. Namun sampai saat ini dari kejaksaan belum ada keberanian untuk mengeksekusi terhadap beliau. Nah, kita melihat kenapa sampai ya dari pihak jaksa pun tidak berani untuk mengungkap dan tidak berani menahan Sylvester ini, teman-teman. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan di sini adalah ya Jakarta, pengacara Sylvester Matutina Lecumenan mengungkap kejaksaan ya bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa lagi mengeksekusi klien dalam kasus fitnah kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang bernama Bapak Yusuf Kala. Ya, menurutnya kasus yang menjerat Sylvester sudah kadaluarsa, sudah melebihi, teman-teman, batas. Nah, namun Sylvester dipastikan tidak kabur. Nah, ternyata ada satu kepastian ya yang mengatakan bahwa tidak akan kabur. Nah, beliau tetap konsisten dan tidak melarikan diri, teman-teman ya. Ya, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yaitu menyebut masih berada di Jakarta. Ya. Intinya ada di Jakarta. Terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan, sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas ya gugatan ditolak. Katalekumanan di Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis ya 9 Oktober tahun 2025. Nah, artinya di sini, teman-teman, bahwa pengacara Pak Sylvester di sini ya eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi ya, karena termasuk pasal yang menjerat Sylvester inilah yang telah kadaluarsa ya. Menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana ya, yaitu pasal 84 dan 85 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi, ungkap si pengacaranya si Sylvester ya. Permohonan peninjauan kembali ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya diputuskan gugur setelah Sylvester kembali tidak hadir di dalam sidang perdana
pada Rabu tanggal 27 Agustus di tahun 2025, Hakim Ketua 1 dan Ketua Darpawan menolak dalil sakit yang diajukan sebagai alasan ketidakhadiran Sylvester saat itu. Nah, dilanjutkan teman-teman melihat bahwa hakim menilai surat keterangan sakit yang diserahkan justru menimbulkan tanda tanya karena tidak disertai keterangan jenis penyakit dan serta tidak mencantumkan identitas dokter yang menandatangani. Nah, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa pemohon tidak serius untuk tidak sungguh-sungguh di dalam mengajukan permohonannya. Nah, kami menganggap permohonan tidak mempergunakan hak untuk hadir dan tidak sungguh-sungguh di dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian dinyatakan pemeriksaan ini selesai dan permohonan gugur. Itu tugas Pak Majelis Hakim dan Ketua Darpawan. Sylvester divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Kasus dugaan fitnah terhadap Yusuf Kalla. Pada tahun 2019 seharusnya Sylvester ini telah memenuhi hukuman, namun hingga kini tak kunjung dieksekusi. Nah, jadi sesuai dengan berita yang tersampaikan kepada kita di hari-hari ini teman-teman, bahwa sebenarnya Sylvester ini sebenarnya sudah divonis selama 1 tahun 6 bulan, tapi dia tidak bisa dipenjara. Ternyata setelah divonis 1 tahun 6 bulan, justru tidak lama setelah itu dia diangkat sebagai ketua komisaris oleh Pak Jokowi. Nah, itu teman-teman menandakan kepada kita bahwa hukum di negara Indonesia ini bisa dibeli dan bisa dipermainkan. Kenapa? Karena menurut secara hukum dan undang-undang peraturan yang berlaku di Indonesia ini, bahwa yang namanya yang sudah divonis, yang sudah dikatakan bahwa apalagi divonis 1 tahun 6 bulan, tetap harus menjalani hukumannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh para penegak hukum. Nah, sebenarnya cuma 1 tahun 6 bulan tuh tidak terlalu lama sekali sebenarnya teman-teman, supaya masalah ini juga tidak berkembang lagi. Nah, namun dari pihak aktivis media dan teman-teman lain mereka memprotes dan mengkritik hal ini. Kenapa? Apakah Sylvester ini bagian dari ternak-ternaknya Pak Jokowi, atau mentang-mentang sudah dekat dengan Pak Jokowi dan sulit untuk dieksekusi? Nah, teman-teman, berikan pendapat Anda bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan supaya kita bisa bertukar pikir melalui kasus Sylvester ini yang sedang ada saat ini, dan sampai saat ini masih belum ada ujungnya, belum ada penyelesaian teman-teman secara hukum. Nah, teman-teman, sampai jumpa dan ketemu di video selanjutnya.